Gitu. Nah, ini adalah karakteristik dari PTK semua ini. Nah, kemudian tujuannya tadi yaitu memperbaiki peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik, menemukan model dan prosedur tindakan yang menjamin upaya pemecahan masalah yang serupa atau masalah belajar. Apa yang kita lakukan dalam tindakan-tindakan itu yaitu memodifikasi atau penyesuaian seperlunya. Jadi dalam tindakan kita juga melakukan modifikasi. Jadi kalau kita sudah menyusun panduan, sudah ada prosedur, maka prosedur ini ketika kita harus memperbaiki, ya langsung kita perbaiki di situ juga. Begitu, oh ternyata prosedur ini kurang pas, kurang tepat misalnya. Di situ juga kita harus memperbaiki tindakan kita. Seperti itu. Sehingga karakteristik PTK secara menyeluruh adalah masalah yang hendak dipecahkan berangkat dari persoalan praktek pembelajaran sehari-hari yang dihadapi dosen serta adanya tindakan tertentu untuk memperbaiki proses perkuliahan. Kesimpulannya seperti itu, PTK. Ya, nah, Pak Robinson mungkin ada tambahan? Tidak? Nah, jadi langkah dari PTK itu sendiri, pertama yang perlu kita lakukan adalah merefleksikan apa yang pernah dilakukan dalam pembelajaran. Pasti itu menginspirasi ya. Pasti misalnya kita semester ini dapat mata kuliah metode penelitian. Nah, kemudian pada semester yang lalu biasanya kan inspirasinya dari situ. Biasanya mahasiswa itu agak sulit dalam hal apa? Itu biasanya seperti itu refleksinya. Nah, kemudian kita berniat untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, refleksi itulah yang menjadi modal utama untuk kita kemudian merencanakan kegiatan. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan itu kita melakukan perumusan masalah, identifikasi dan perumusan masalah. Seperti apa? Jadi seperti saya merefleksikan biasanya mahasiswa itu kalau datang ke kuliah itu nggak siap, gitu, nggak siap karena mereka tidak membaca. Nah, karena mereka tidak membaca, maka harus diberi tugas supaya mereka mau membaca, misalnya. Jadi pemberian tugas untuk meningkatkan, gitu misalnya ya. Permasalahannya, apakah pemberian tugas dapat meningkatkan interaksi pembelajaran di dalam kelas, gitu. Misalnya, apakah pemberian tugas baca dapat meningkatkan kualitas interaksi di dalam kelas, misalnya. Itu perumusannya misalnya seperti itu. Karena saya melihat bahwa mahasiswa itu malas membaca sehingga dia tidak siap ketika cuma melongo aja ketika kuliah. Sehingga perumusan masalahnya, apakah tugas baca dapat meningkatkan interaksi dosen dengan mahasiswa atau interaksi di dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah, lalu menyusun hipotesis. Nah, hipotesis di sini merupakan rencana perbaikan. Itu yang diperoleh dari buku
acuan, buku pustaka, referensi. Mana sih yang menyebutkan bahwa tugas baca itu dapat meningkatkan kualitas interaksi? Tugas baca itu apa? Atau pemberian tugas itu apa? Kemudian tugas baca itu seperti apa? Bagaimana? Kemudian interaksi pembelajaran itu apa? Jadi semua kita lihat di sebagai tinjauan pustaka yang akan memperkuat apa sih rencana perbaikan yang harus kita lakukan. Nah, dari rencana perbaikan ini kemudian kita analisis. Setelah ada tindakan, lalu analisis kelaikan rencana perbaikan ditinjau dari teori. Nah, inilah Ibu, Bapak yang menunjukkan bahwa penelitian ini tetap ilmiah. Karena kita tidak sembarang ambil tindakan yang tidak ada teorinya, tidak ada kajiannya, tidak ada dasarnya. Nah, inilah yang untuk menghindari subjektivitas. Jadi tidak berdasarkan hasil dari kita sendiri, coba-coba, tapi itu ada teorinya. Makanya mengapa kita juga harus bikin proposal, karena tinjauan pustaka itu dituangkan di dalam proposal. Itu salah satunya. Kemudian menyusun desain PTK. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita kan sudah punya GBPP, sudah punya SAP misalnya. Tapi kita juga menyusun penelitian yang akan kita lakukan itu seperti apa. Misalnya, siklus, tadi yang dikatakan oleh Pak Robinson, siklus. Pertama, tindakan yang akan kita lakukan apa? Lalu analisisnya bagaimana? Lalu setelah analisis ada hasil. Hasilnya cara mengukurnya seperti apa? Nah, inilah kolaborasi nih. Kolaborasi, tidak dosen sendiri yang melakukan itu, tapi kita harus bersama teman sejawat. Supaya objektif dan supaya tidak ada catatan atau tidak ada hasil observasi yang terlewat. Di sini kita menyusun kapan tindakan, kapan observasi, kapan analisis. Nah, itu terus dilakukan dari tahap ke tahap. Sampai di sana, lalu melaksanakan PTK itu dengan menggunakan cara dan alat yang tepat. Jadi kalau observasi berarti harus ada pedoman observasi, harus ada panduan observasi. Kalau kita mau melaksanakan, benar nggak ya bahwa apa yang kita lakukan, metode yang kita terapkan itu berhasil atau tidak, kita butuh pretest dan posttest. Maka kita harus membuat instrumen untuk pretest dan posttest. Atau setelah tindakan terjadi, kita mau ngukur benar nggak mahasiswa kita sudah tahu persis apa yang kita lakukan berdasarkan metode yang kita terapkan, mereka benar nggak mengerti itu. Nah, kita mau wawancara, berarti harus ada pedoman wawancara. Jadi banyak sekali memang, tapi itu tidak dilakukan pada saat kita melaksanakan pembelajaran, itu sebelum, pada saat kita menyusun proposal, alat-alat ini sudah kita siapkan. Kemudian, analisis interpretasi data seperti biasa, seperti kita melakukan penelitian kualitatif, ada catatan harian, ada semua data kualitatif itu, kita kategorisasikan sesuai dengan apa yang proses penelitian yang sesungguhnya, lalu laporan PTK.
dari hasil ini, ini pun harus kita laksanakan bersama-sama, tidak sendiri. Gitu, kita harus perlu bantuan teman-teman sejawat dari hasil observasi mereka, kemudian kita buat laporannya. Nah, kalau penyelenggaraan atau kalau pelaksanaan PTK-nya itu 1 semester di semester pertama, semester kedua itu kita bisa melakukan ini. Laporan PTK-nya, kemudian mungkin membuat artikel dan sebagainya. Itu di semester berikutnya. Jadi kira-kira inilah siklus yang bisa kita lakukan. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada masukan?